Biaya proyek ini mahal, sangat mahal. Kalian kerja apa tidak? Saya sudah kasih waktu, saya sudah kasih kepercayaan. Tapi hasilnya nol besar. Waktu itu kan hakim sudah kami minta tolong dong Pak Hakim, katakanlah kalau klien kami ini harus dipenjara, jangan nggak 10 tahun, 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, udahlah nggak apa-apa. Ya. Dia tidak datang ya di persidangan di berbagai pihak itu, dan kemudian dia tidak menunjukkan ijazah baik melalui persidangan maupun publik. Pak Jokowi melakukan perbuatan melawan hukum dari segi mana? Ada nggak di sidang-sidang sebelumnya yang amar putusannya menuntut Pak Jokowi untuk segera menunjukkan ijazahnya? Kan nggak ada. Buat saya itu udah bukan wilayah rasional. Itu udah bukan wilayah rasional. Kan sesederhana kalau disebutkan tinggal menunjukkan saja, Bang, nggak sependapat? Ya kalau dia nggak mau, ya kan? Anda kan nggak bisa paksa, Anda dipaksa sama orang harus nunjukin sesuatu yang Anda bilang ini wilayah pribadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang apa gerangan? Tentang Caplin. Ayo Plin, yang marah-marah ke RH dan juga kepada Panci ya, Dewa Panci maksudnya. Caplin menagih janji si RH dan Dewa Panci yang katanya mampu menjatuhkan Jokowi gitu ya, melalui isu ijazah palsu. Faktanya bukannya Jokowi yang jatuh ya kan, malah musuh-musuhnya yang pada bertumbangan. Bahkan seorang dalangnya ya sudah mulai terungkap ya kan, makanya si Caplin sibuk kali, bingung kali dia. Selain itu teman-teman ya, si Panji juga terciduk kamera sedang menangis berjamaah bersama si dokter Mangkrak ya, nangis sambil berpelukan ya, macam Teletubbies. Gara-garanya apa Bang? Gara-garanya si Tompel, tahu ya si Tompel ya. Pengacaranya si Dewa Panci yang saat ini jarang nongol di televisi ya, mungkin karena bacotannya salah semua ya kan. Nah, kali ini dia menyebut dengan sombongnya, meminta ya pihak penegak hukum agar si Panci dan si dokter Mangkrak dihukum 100 tahun. Inilah hebatnya pengacara kelas berat versi Yaman. Aduh, kok bisa-bisanya malah meminta kliennya agar dihukum 100 tahun. Makanya sampai detik ini, yang bersangkutan ini punya predikat sebagai pengacara dengan 100% kekalahan. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Biaya proyek ini mahal, sangat mahal. Kalian kerja apa tidak? Saya sudah kasih waktu, saya sudah kasih kepercayaan. Tapi hasilnya nol besar. Ini siapa ini yang bikin konten macam kayak gini ya? Nggak boleh ya, konten macam kayak gini itu tidak boleh. Ya, ini mencemarkan nama baik. Lemang itu siapa Bang? Lah ya itu juga ya kan? Mukanya kan cuma mirip Bang, tapi kan gak identik. Ya. Iya sih, ya kan? Iya, kan cuma mirip si RH. Tapi kalau kita perhatikan bukan RH itu. Kemudian mirip si si Dewa Panci, ya kan? Tapi bukan Dewa Panci kalau kita amati.
dan juga mirip si Chaplin. Tapi ya juga bukan si Chaplin, ya kan? Yang jelas tetap ini konten yang kurang baik, ya kan? Tapi kok abang ngakak sih? Ya iyalah, ya kan? Ngakak kan boleh, ya udah lucu soalnya. Ah, bohirnya marah-marah, ya kan takut ketahuan. Siapa bang bohirnya bang? Loh, saya nggak menyebut nama, ya toh? Iya. Lanjut. Waktu itu kan hakim sudah kami minta tolong dong Pak Hakim, katakanlah kalau klien kami ini harus dipenjara, jangan nggak 10 tahun, 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, udah lah nggak apa-apa. Yang acting boleh, biasa aja hidungnya. Kok congornya si Tompel begitu ya? Tega bingit dah sama kita. Itulah mungkin pernyataan yang disampaikan si dokter Mangkrak bersama si Dewa Panci yang menangis sambil berpelukan. Inilah hebatnya mereka ya, menyewa pengacara kelas dunia ya, versi terbaik ya, kelas nomor 1 versi Yaman. Bukannya membela kliennya agar bebas, kalau tidak bisa bebas gimana caranya dihukum seringan-ringannya, ya kan? Ini malah meminta agar kliennya dihukum 100 tahun. Makanya kau tidak pernah menang, ya kan, dalam beracara gitu loh. Kau itu tingkat kekalahannya 100%. Aduh, ada lanjut. Itu misalnya soal ijazah itu kan apa namanya Menurut abang nggak rasional? sudah tidak rasional gitu ya. Ada KPU, ada UGM, ya kan, ada alumni UGM, ada segitu banyak orang yang mengerti siapa ini Pak Jokowi sekolah di mana, ya kan. Maka tiba-tiba ada orkestrasi sudah lebih dari setahun ini menyuruh kita menonton untuk membuktikan ijazah ini asli atau tidak. Buat saya itu udah bukan wilayah rasional. Itu udah bukan wilayah rasional. Kan sesederhana kalau disebutkan tinggal menunjukkan saja, abang nggak sependapat? Ya kalau dia nggak mau, ya kan? Anda kan nggak bisa paksa, Anda dipaksa sama orang harus nunjukin sesuatu yang Anda bilang ini apa namanya wilayah pribadi saya. Nah, ini benar nih, ya, yang disampaikan oleh Fahri Hamzah ini, ya kan? Kalau nggak mau, apa urusan lu, ya kan? Kalau saya diminta melakukan sesuatu dan itu bersifat pribadi dan saya tidak mau, apa urusanmu? Nggak ada urusanmu, ya. Saya memiliki hak untuk menunjukkan atau tidak menunjukkan sesuatu ya yang bersifat pribadi, misalnya KTP misalnya, ya kan, nomor rekening misalnya, nomor NPWP misalnya, gitu. Iya, kecuali ya kan ada dasar hukum yang mengharuskan saya menunjukkannya, kan seperti itu. Ini keren ini Fahri Hamzah ini ya, walaupun saya itu tidak ngefan karena ini dulu berasal dari partai yang terlalu bau kanan gitu ya, dan garis keras lah ya, beraliran celana cingkrang dan berjenggot gondrong, makanya saya nggak begitu suka. Tetapi saya harus akui apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan ini sangat tepat sekali gitu loh. Coba kita tengok habis ini. Ada loh orang yang saat ini melaporkan Jokowi lagi. Ya. Bukannya dia nggak percaya Jokowi itu lulusan UGM. Dia percaya. Tapi dia menggugat Jokowi agar menunjukkan ijazahnya. Ini pasti dia belum nonton videonya Fahri Hamzah nih. Coba kita lihat bareng-bareng.
turut tergugat dari Polda Metro Jaya dan dari UGM. Dalam gugatan itu apa yang ingin dikejar? Coba pertanyaannya lebih mengarah ya. Ya. Perbuatan melawan hukum apa Mbak yang digugat? Jadi selama ini kan kita ketahui Pak Jokowi selama jadi pejabat negara dan pejabat publik itu kan tidak pernah hadir di persidangan. Ya. Dulu dari digugat dari Ibu Menteri, kemudian sampai kemarin dari Ibu UGM, itu kan dia tidak pernah datang. Makanya memang kami mencoba berkontribusi begitu agar beliau hadir di persidangan kemudian menunjukkan ijazah. Berarti perbuatan melawan hukumnya itu yang tidak hadir di sidang? Perbuatan melawan hukumnya yang pertama juga dia tidak datang ya di persidangan di berbagai pihak itu, dan kemudian dia tidak menunjukkan ijazah baik melalui persidangan maupun publik. Oh iya. Selain Pak Jokowi kan ada turut tergugat ya, Iya, betul. Polda Metro Jaya dan satu lagi UGM. Ada UGM. ya. Mungkin alasannya Jadi begini, kita ketahui saat ini ijazah Pak Jokowi itu kan berada dalam penyitaan Polda Metro Jaya. Jadi sebenarnya saya ingin membantu Pak Jokowi ketika ingin melihatkan ijazahnya, ya kan? Kan tidak ada mekanisme kalau di sidang yang dimaksud dia adalah sidang pidana gitu ya. Itu kan tidak ada mekanisme menunjukkan ijazah di depan publik. Jadi saya menggugat secara keperdataan perbuatan melawan hukum yang saya layangkan di mohon maaf, saya ulangi ya. Prinsipal artinya melayangkan gugatan ini di PN ini, ya kami ini turut berkontribusi agar Pak Jokowi itu lebih leluasa menunjukkan ijazahnya di hadapan publik. Oh, iya. Artinya ini masih terkait dengan yang dugaan palsu atau asli ijazahnya atau bagaimana? Gini ya Pak, menjawabnya. Penggugat ini melayangkan gugatan mengakui bahwa Pak Jokowi itu alumni dan lulusan. Secara normatifnya memang ijazah Pak Jokowi itu kan asli. Hanya yang menjadi problem saat ini, ijazah yang dikuasai Pak Jokowi dan kemudian disita oleh Polda Metro Jaya, itu yang kita belum paham, asli ataukah tidak asli, gitu. mungkin background dari prinsipal sendiri seperti apa? Kalau background dari prinsipal ini bernama Sigit Pratomo, berasal dari Klaten dan berprofesi selaku advokat dan kurator. Satu BM juga. Iya, alumni dari UGM, Fakultas Fakultas Hukum. Tahun? Lulus tahun 2006. hari ini tidak hadir. Iya, beliau memang hari ini belum bisa hadir karena dia masih ada kerjaan di Jogja. Tapi sekali lagi penggugat tetap serius melayangkan gugatannya di PN Surakarta. Oke. Mbak, nama jenengan Mbak? Nama saya Deka Ajeng. Ya. Selaku kuasa hukum. Iya betul, selaku kuasa hukum dari Pak Sigit Pratomo. Oke. Untuk sidang selanjutnya nanti apa dimungkinkan bisa datang? Siapa? Biar termasuk. Iya betul. Wah, semuanya digugat. Coba bayangin. Padahal menunjukkan atau tidak menunjukkan itu hak gitu loh. Haknya masing-masing pribadi. Iya toh? Iya. Kok muncul lagi orang macam kayak gini? Ya kan, penerusnya si Dewa Panji, penerusnya si Dr. Mangkrak, ya kan. Padahal almarhum Krismon udah bertobat. Tapi muncul lagi, ya kan, yang namanya si Topi Merah lah, ya kan. Topi Mereng lah, kemudian mbak-mbak barusan inilah, ya kan. Iya, waduh. Ini gimana gini nih kan. Gimana otak kalian itu? Lanjut. Gugatan yang dilayangkan terkait apa? Gugatan perbuatan melawan hukum. Mbak, gimana toh Mbak? Mbak ini menuntut Pak Jokowi atas perbuatan melawan hukum. Karena setiap ada persidangan Pak Jokowi tidak datang dan tidak mau menunjukkan ijazahnya. Lah, ini dia yang menuntut, tapi kliennya sendiri nggak datang di persidangan. Sehingga apa? Persidangannya ditunda lagi. Karena si penggugat nggak datang.
Kok mau menuntut Pak Jokowi untuk datang, gimana sih ceritanya tuh? Terus masalah katanya Pak Jokowi melakukan perbuatan melawan hukum. Pak Jokowi melakukan perbuatan melawan hukum dari segi mana? Ada nggak di sidang-sidang sebelumnya yang amar putusannya menuntut Pak Jokowi untuk segera menunjukkan ijazahnya? Kan nggak ada. Termasuk di sidang CLS kemarin di Solo. Dan itu sudah dijelaskan oleh pengacaranya Pak Jokowi. Nggak ada di amar putusannya. Kecuali di amar putusan hakim, ya, di amar putusan perkara menuntut Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, tapi Pak Jokowi masih tetap nggak mau. Itu baru namanya perbuatan melawan hukum, ya, melawan keputusan hakim. Itu baru. Ini kan di amar putusan di sidang-sidang sebelumnya nggak ada meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Yang meminta itu hanya para penuntut, ya, bukan amar putusan hakim. Kan begitu. Lah ya itu. Kalau misalnya putusan pengadilan, ya, majelis hakim, yang mulia majelis hakim meminta agar ijazah Jokowi dihadirkan di persidangan. Nah, itu baru Pak Jokowi wajib menunjukkan. Selama majelis hakim tidak meminta Jokowi menunjukkan ijazahnya, kalian nggak ada hak gitu loh. Udah menggugat, nggak hadir pula. Yang hadir hanya pengacaranya. Kasihan pengacaranya tadi jadi viral, ya kan? Tapi nggak apa-apa bang, kan viral. Iya viral sih viral, ya. Tapi kelihatan koplak, ya kan? Membela seorang klien yang EQ-nya mungkin di bawah rata-rata gitu loh. Jokowi nggak mau menunjukkan ijazahnya, digugat, coba bayangin. Kemudian universitasnya juga digugat. Ini sekoplak-koplaknya manusia, ya kan? Aduh, tapi terserah kalian lah ya, karena kalau nggak ada kalian itu nggak rame ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.